Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Sistem Informasi Unira Malang. Di sini, saya Muhammad Bakauddin, semester 4, mahasiswa Prodi Sistem Informasi, akan menemani pembahasan lanjutan dari implementasi ERP dan juga jenis perangkat lunak dari ERP. Menuju pembahasan yang pertama, yaitu definisi dari ERP atau Enterprise Resource Planning, di mana ERP itu aplikasi secara garis besar yang merupakan perangkat lunak yang sering digunakan oleh perusahaan atau organisasi untuk meningkatkan kinerja perencanaan sumber daya, melakukan kontrol manajemen, serta pengendalian operasional. Untuk lebih jelasnya, aplikasi ERP adalah perangkat lunak atau aplikasi multimodul yang mempunyai kelebihan yang dapat mengintegrasi fungsionalitas lintas departemen, mulai dari perencanaan produk, pembelian suku cadang, inventory control, distribusi produk, hingga pelacakan pesanan. Biasanya setiap sistem ERP itu memiliki dan juga menawarkan modul yang berbeda-beda di antara satu dan yang lain. Namun, dari sekian banyak modul canggih yang ditawarkan oleh vendor aplikasi ERP, biasanya terdapat modul dasar yang pasti dimiliki setiap aplikasi ERP. Di antaranya ada accounting management, inventory management, purchasing management, manufacturing management, human resource management, sales management, CRM, SCM, warehouse management, dan juga yang terakhir ada project management. Nah, setiap modul dasar ini memiliki fungsi yang berbeda antara satu dengan yang lain. Di mana menuju yang pertama tadi yaitu ada accounting management. Seperti yang kita tahu, yaitu merupakan modul yang berfungsi untuk mengelola berbagai transaksi keuangan, seperti pembayaran hutang, dan hal-hal yang biasanya terdapat fitur manajemen tagihan, manajemen pajak, manajemen aset, dan depresiasi, laporan analitik keuangan, dan juga lain-lain. Pada modul yang kedua, di mana ada inventory management, itu biasanya digunakan untuk kebutuhan yang berhubungan dengan stok barang, seperti pengadaan, pemesanan, dan juga pengendalian. Beberapa juga ada yang dilengkapi dengan fitur untuk melakukan manajemen gudang, stok, dan juga inventaris atau penyimpanan. Selanjutnya, yaitu ada purchasing management, di mana dengan modul ini, keuangan sebuah perusahaan itu dapat terkontrol dengan baik, sehingga tidak akan terjadi kesalahan antara barang yang dipesan dengan barang yang dikirim. Selanjutnya, yaitu ada manufacturing management. Dalam modul ini, itu berguna untuk menyederhanakan proses manufaktur yang ada pada suatu perusahaan. Fungsi dari modul ini meliputi pengaturan rute produksi, perencanaan produksi, mengelola dan memantau bahan baku maupun barang siap jual. Selanjutnya, ada human resource management, atau yang biasa kita tahu yaitu SDM. Yaitu kita dapat membantu sebuah perusahaan untuk mengatur SDM menjadi lebih efisien. Fungsi dari Human Resource Management ini meliputi pengelolaan informasi karyawan, pelacakan daftar hadir serta jam kerja, penerimaan karyawan baru, penilaian kinerja karyawan, dan berbagai fungsi lain yang berkaitan dengan SDM pada suatu perusahaan. Selanjutnya ada sales management, yaitu berfungsi untuk memberikan solusi yang efektif dalam mengelola prospek pelanggan. Biasanya, fitur yang terdapat pada modul ini adalah pengelolaan data pelanggan serta prospek penjualan, pembuatan manufaktur penawaran, pembuatan laporan yang berkaitan dengan penjualan secara lengkap. Selanjutnya ada CRM,
atau Customer Relation Management. Ini memiliki banyak kesamaan dengan modul penjualan. Hanya saja, pada modul ini lebih difokuskan untuk mengelola pelanggan. Seperti namanya, modul ini memiliki berbagai fitur untuk mendukung pengelolaan penjualan dan mencatat transaksi pelanggan. Selanjutnya yaitu ada SCM atau Supply Chain Management. Merupakan salah satu modul yang terbilang sangat penting pada sistem ERP. Modul ini mampu memberikan visibilitas rantai pasok atau supply chain dari awal hingga akhir. Pada modul Supply Chain Management, terdapat berbagai fitur yang dapat membantu untuk manajemen inventaris, pesanan, dan pengadaan barang. Selain itu, terdapat pula fitur untuk melacak logistik dan pengiriman barang, manajemen pemasok, dan juga pengembalian barang. Selanjutnya yaitu ada warehouse management, atau yang biasa kita tahu yaitu manajemen gudang. Berfokus untuk mengelola kegiatan maupun pekerjaan yang berkaitan dengan gudang, termasuk pesanan, dan mampu memberi data secara real-time tentang inventaris yang ada di gudang. Modul ini memiliki fitur untuk melacak kegiatan yang berhubungan dengan stok serta inventaris, serta dapat melakukan manajemen bill of materials. Yang terakhir yaitu ada project management. Project management ini itu cocok digunakan untuk perusahaan yang bergerak pada bidang konstruksi maupun permesinan, karena modul ini dapat membuat rancangan, mengatur dana, dan pembagian tugas hingga pencatatan waktu kerja para pekerja proyek, serta dapat membantu membuat tagihan kepada klien. Arsitektur yang dibangun dengan modul-modul aplikasi ERP itu mampu memberikan integrasi yang transparan dan menyediakan aliran informasi antara semua fungsi dalam perusahaan secara konsisten. Komputasi perusahaan dengan ERP memungkinkan perusahaan untuk menerapkan sistem terintegrasi tunggal dengan mengganti atau merekayasa ulang kebanyakan sistem informasi lama yang tidak kompatibel. Selanjutnya, implementasi dari ERP. Dari proses yang pertama, yaitu adalah proses persiapan. Pelaksana ERP biasanya memerlukan perubahan proses bisnis yang ada. Rendahnya pemahaman tentang proses perubahan yang diperlukan sebelum implementasi awal adalah alasan utama kegagalan proyek. Oleh karena itu, penting bahwa organisasi secara menyeluruh menganalisis proses bisnis sebelum pelaksanaan. Analisis ini dapat mengidentifikasi peluang untuk modernisasi proses. Hal ini juga memungkinkan penilaian terhadap penyelarasan proses saat ini dengan yang disediakan oleh sistem ERP. Penelitian sendiri menunjukkan bahwa risiko ketidaksesuaian proses bisnis yang mengalami penurunan besar. Yang pertama yaitu karena menghubungkan proses saat ini dengan strategi informasi. Yang kedua yaitu menganalisis setiap proses. Dan yang ketiga, memahami solusi otomatis yang ada. Implementasi ERP itu lebih sulit dan juga politis dalam organisasi yang terdesentralisasi. Apa sih makna dari terdesentralisasi itu? Terdesentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam sistem negara Kesatuan Republik Indonesia. Kurang lebih seperti itu. Sudah dapat gambaran ya? Jadi, karena mereka sering memiliki proses yang berbeda, aturan bisnis,
semantik data, hierarki otorisasi, dan juga pusat-pusat keputusan, di mana hal ini mungkin mengharuskan migrasi beberapa unit bisnis sebelum orang lain, menunda implementasi untuk bekerja melalui perubahan yang diperlukan untuk setiap unit, dan mengurangi integrasi atau menyesuaikan sistem untuk memenuhi kebutuhan yang spesifik. Kelemahan potensial mengadopsi standar proses dapat menyebabkan hilangnya keunggulan kompetitif. Sementara, jika hal ini terjadi, kerugian di satu daerah diimbangi oleh keuntungan di daerah lain. Jadinya, meningkatkan keunggulan kompetitif secara keseluruhan. Selanjutnya, hal yang harus kita lakukan saat implementasi ERP yaitu ada konfigurasi. Konfigurasi sistem itu sebagian besar adalah masalah menyeimbangkan cara yang diinginkan oleh pelanggan dengan sistem yang dirancang untuk bekerja. Sistem operasi ERP biasanya membangun parameter berubah dengan banyak memodifikasi sistem operasi. Sebagai contoh, suatu organisasi dapat memilih jenis akuntansi persediaan FIFO atau first in first out, atau juga bisa menggunakan LIFO atau last in first out untuk memperkerjakan apakah akan mengakui pendapatan unit geografis, lini produk, atau saluran distribusi, dan apakah akan membayar biaya pengiriman ketika seorang pelanggan kembali melakukan pembelian. Sistem ERP secara teoritis berdasarkan praktek-praktek terbaik industri dan dimaksudkan untuk digunakan sebagaimana adanya. Vendor ERP melakukan pilihan konfigurasi, menawarkan pelanggan yang memungkinkan organisasi untuk menggabungkan antara bisnis mereka sendiri, tetapi ada kesenjangan fungsi tersisa. Bahkan setelah konfigurasi selesai, pelanggan ERP memiliki beberapa pilihan untuk mendamaikan kesenjangan fungsi masing-masing mereka sendiri, pro atau kontra. Solusi teknis termasuk menulis ulang bagian dari fungsi, menulis modul, build-on atau add-on, homegrown dalam sistem ERP, atau antarmuka dengan sistem luar. Nah, ketiga opsi tadi terdiri dari berbagai tingkat kustomisasi sistem. Yang pertama, paling invasif dan mahal untuk mempertahankan. Atau ada pilihan non-teknis seperti perubahan praktek bisnis atau kebijakan organisasi untuk lebih cocok dengan yang disampaikan fungsionalitas ERP. Langkah selanjutnya yaitu ada ekstensi. Sistem ERP dapat diperpanjang dengan perangkat lunak pihak ketiga. ERP vendor biasanya menyediakan akses ke data dan fungsionalitas melalui interface dipublikasikan. Ekstensi ini menawarkan fitur yang pertama seperti pengarsipan, pelaporan, dan publikasi ulang. Yang kedua, menangkap data transaksional. Yang ketiga, akses data khusus seperti data pemasaran, sindikasi, dan analisis tren terkait. Yang keempat, canggih perencanaan dan penjadwalan atau yang biasa kita singkat APS. Langkah selanjutnya itu ada migrasi. Migrasi data. Apa sih migrasi data itu? Secara umum, migrasi data berarti memindahkan informasi digital, mentransfer informasi ke lokasi, format file, lingkungan, serta penyimpanan, database, pusat data, ataupun aplikasi lain. Semuanya sesuai dengan definisi dari migrasi data. Untuk mendefinisikan secara lebih spesifik, migrasi data itu mencakup proses pemilihan, penyiapan, mengekstrak, dan mengubah data serta mentransfernya secara permanen dari satu sistem penyimpanan
komputer ke sistem lain. Seperti itu. Langkah berikut adalah struktur perencanaan dari migrasi. Yang pertama, satu itu harus mengidentifikasi data yang akan dimigrasi. Ini sudah pasti. Karena jika data yang dimaksudkan salah ataupun tidak sesuai dengan apa yang diinginkan, maka akan memicu resiko dari kegagalan. Yang kedua, yaitu tentukan waktu migrasi. Jadi jangan mendadak ataupun tidak terjadwal. Yang ketiga, hasilkan template data. Yang keempat yaitu bakukan toolset. Yang kelima, memutuskan migrasi terkait setup. Yang keenam, tentukan data pengarsipan kebijakan dan prosedur. Dari langkah-langkah di atas yang sudah dijelaskan, itu dapat disimpulkan bahwa tahapan-tahapan tersebut sangat penting untuk pengimplementasian sistem ERP atau Enterprise Resource Planning ke dalam perusahaan, sehingga perusahaan dapat menjalankan proses bisnisnya dengan baik dan sesuai dengan visi dan misi perusahaan. Nah, sekian. Terima kasih.